Hari ini Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Pilpres 2024. Selang sehari sebelum ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan akan mengintensifkan komunikasi dengan semua kekuatan politik termasuk merangkul kubu lawan untuk membangun koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang kuat. Sejumlah ahli politik meyakini koalisi atau konsolidasi partai politik baru akan terbentuk usai pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan beberapa partai politik pengusung Anies dan Ganjar sudah mulai bersiap berubah haluan dan mengambil posisi baru. Adalah PKB dan Nasdem yang dikabarkan akan merapat ke kubu Prabowo Gibran. Dan hari ini, usai ditetapkan sebagai calon presiden terpilih hasil Pilpres 2024 oleh KPU, calon presiden terpilih Prabowo Subianto mendatangi kantor DPP PKB. Kehadiran Prabowo ke kantor DPP PKB langsung disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan pejabat teras PKB. Sinyal dua partai pengusung Anies semakin kuat merapat ke koalisi Prabowo Gibran terlihat dari pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanpa PKS Selasa kemarin di Nasdem Tower. Dari pertemuan tersebut, Nasdem dan PKB sepakat mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lantas, apakah benar sinyal PKB dan Nasdem akan merapat ke Presiden terpilih Prabowo Subianto? Lalu bagaimana peluang PKS? Apakah akan menjadi oposisi atau ikut berkoalisi? Tim TV One mengabarkan. Pilpres telah usai, Prabowo Gibran sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pertanyaannya, what next pemirsa? Apa yang akan terjadi ke depan? Bagaimana pemerintah akan dibentuk? Siapa yang akan berkoalisi? Siapa akan tetap di luar atau menjadi oposisi? Tapi mengingat bahwa politik ke depan ini bagian dari gejala politik yang ada saat ini pemirsa. Safari politik sudah gencar dilakukan oleh Prabowo Subianto. Apakah ini membuat partai-partai yang dulunya berseberangan kalah imannya pemirsa, kemudian merapat ke Prabowo Gibran? Kita tidak tahu. Jawabannya ada di narasumber saya di malam hari ini. Dan sudah ada di sini Mas Pipin Sopyan mewakili partai dari PKS pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi Prayitno sudah bersama dengan saya. Assalamualaikum Mas Adi Pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca, Kang Pipin. Selamat malam. Saya ingin mencoba narasumber saya yang tampaknya sudah tersambung lewat sambungan Zoom di sini, yakni Bang Saiful Huda dari PKB dan juga Bang Bestari Barus dari Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Assalamualaikum. Baik, sebelum saya ke narasumber saya lewat sambungan Zoom, yang hari ini menyambangi kantor Nasdem adalah PKS. Dan Mas Pipin ada dalam pertemuan tersebut. Bolehlah di-spill. Ngomongin apa sih di dalam? Ya, pertama kami dalam rangka halal bihalal sebetulnya, silaturahim. Kemudian proses sudah selesai. Dari mulai awal saya ingat betul dulu sejak pertemuan di Nasdem Tower, kemudian di PKS, saya diundang dan dua petinggi-petinggi membicarakan bagaimana Pilpres, membicarakan siapa yang akan jadi Capres dan Cawapres. Dan tadi kita merefleksikan bahwa perjalanannya luar biasa ya, lebih dari 1 tahun. Ya, Pak Surya Paloh, kemudian Pak Syaihu menyampaikan bahwa kita saling menghormati, terima kasih kerjasama yang sudah terjalin dan saling bermaaf-maafan kalau ada kekurangan, ada kesalahan selama kerjasama. Dan kita melihat MK adalah final dan mengikat. Jadi keputusan MK kemarin membuat kita, oke, sudah selesai berarti. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan masing-masing ke depan. Dan kemudian berbicara tentang bagaimana kita mengevaluasi pemilu dan bagaimana nanti pilkada dalam waktu dekat untuk bisa kita saling berjalan. Tapi yang paling penting adalah memang pernyataan dari kedua belah pihak, baik Pak Surya Paloh maupun Pak Syaihu yang mengatakan bahwa
dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, Nasdem dan PKS harus senantiasa bekerja sama, bersaudara dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Itu komitmen tadi yang paling penting yang disepakati baik Nasdem maupun PKS. Kalimat itu saya singkirkan dulu sejenak. Tadi ada 3 poin disampaikan oleh Mas Pipin. Yang pertama adalah bernostalgia perjuangan. Yang kedua mengingatkan akan momen pilkada ke depan. Dan bahkan mengingat mengenai momentum pemilu. Sebentar, apakah pertemuan dengan Partai Nasdem hari ini seakan-akan udahlah nggak usahlah berkoalisi. Oposisi saja sesuai dengan falsafah perjuangan. Mungkinkah seperti itu? Yang luar biasanya dalam pertemuan tadi memang nuansa saling menghormati masing-masing pilihan ini sangat luar biasa. Tetapi tadi yang luar biasanya adalah masing-masing berkomitmen dan siap untuk berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Bagi PKS 10 tahun kemarin di luar pemerintahan itu memang karena kewajaran demokrasi yang kita pilih, pendidikan politik, siapa yang menang, kemudian silakan sebagai the ruling party, silakan yang kalah maka kemudian silakan berada di luar pemerintahan. Dan yang ketiga adalah ini pembelajaran politik yang selalu ingin kita tampilkan kepada masyarakat. Nah, poinnya adalah dari pertemuan tadi memang kita tidak membahas bagaimana strategi masuk bagi PKS atau misalnya berada di luar seperti apa. Yang penting tadi agenda perubahan itu selalu dibawa, baik mau di luar maupun di dalam pemerintahan ke depan. Dan saling menghormati itu juga pernah kami lakukan. Dulu ketika kami berkoalisi, dulu kan kita kan sebagai segajah, ya sekutu atau segajah antara PKS dan Gerindra. Ketika dulu di luar pemerintahan dan kemudian Gerindra mau masuk, kami juga sampaikan bahwa kami menghormati pilihan-pilihan itu. Nah, sekali lagi bagi kami saat ini perbedaan kita saling menghormati, ya, terus tapi silaturahim komunikasi tetap kita harus jalin antar berbagai macam partai. Sekarang saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Ini meskipun memang menyambangi kantor Nasdem ya, tapi PKB juga nggak boleh lupa ini cita-cita perubahan ini bagaimana? Karena Gus, kabarnya PKB udah mulai goyah ini. Ya ceritanya tadi kan kita Gus Imin dan Mas Anies datang di dalam forum penetapan KPU. Habis dari sana kita kasih penghormatan setinggi-tingginya karena Pak Prabowo dari sekian banyak agenda menempatkan agenda untuk silaturahmi halal bihalal kepada PKB. Dan tadi syukur alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada 3 hal yang dibahas dalam pertemuan tadi dengan Pak Prabowo. Yang pertama, Gus Imin dapat kesempatan untuk menyampaikan langsung ucapan selamat kepada Pak Prabowo untuk mengemban amanah baru dan semoga bisa berjalan dengan baik ke depan. Yang kedua, kami ingin kita mentradisikan hal baru ya. Jadi setiap kali kita berkompetisi Pilpres selesai, saya kira semua agenda yang diusung oleh paslon perlu dikomunikasikan kepada sang pemenang. Nah, dalam hal ini tadi momentum yang baik di mana PKB menyerahkan 8 agenda perubahan kepada Pak Prabowo dan alhamdulillah tadi direspon cukup baik oleh Pak Prabowo dari agenda perubahan yang diusung oleh PKB. Nah, tentu ini bagus karena ketika pasangan 01 kalah pada ranah eksekutif, pada level presiden dan wakil presiden, kan nggak mungkin agenda itu dijalankan. Nah karena itu agenda itu kami berikan kepada Pak Prabowo dan mendapatkan respon baik. Saya kira ini tradisi yang perlu kita dorong terus ke depan. Nah yang ketiga, melihat tantangan yang begitu sangat luar biasa, masa depan kita, ekonomi global kita cukup berat ke depan. Pilihan yang terbaik kita adalah menguatkan konsolidasi baik pada level partai maupun pada level masyarakat langsung. Nah pada konteks itu kami tadi bersepakat untuk bangun kerjasama dengan Partai Gerindra yang semangatnya kita ingin tantangan masa depan yang begitu berat harus dipikul oleh semua pihak. Para elit harus menempatkan diri
untuk saling mensupport pada saat yang sama. Kita ingin tantangan masa depan ekonomi global yang cukup berat itu bisa dihadapi bersama. Jadi menempatkan kepentingan umum yang lebih kuat menjadi pilihan PKB pasca Pilpres yang sudah diputus dan sudah ditetapkan KPU bahwa pasangan 02 yang menjadi pemenangnya. Baik, spill-spillan dari Bang Huda, kepentingan umum yang lebih kuat. Nah, kalau dari Bang Barus ini seperti apa? Kepentingan umum atau kepentingan koalisi perubahan ini? Setelah disambung oleh PKS, akan bersama dengan PKS atau jangan-jangan dengan PKB nih, Bang Barus? Ya, terima kasih. Jadi Nasdem melihat seperti apa yang disampaikan Bang Surya di beberapa hari lalu ketika Pak Anies datang berkunjung. Beliau menyampaikan bahwa bangsa ini bangsa yang besar dan kita tidak bersendiri hidup di muka bumi ini. Maka dibutuhkan banyak pihak untuk bersama-sama ke depan membangun bangsa ini untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi pertengkaran ataupun kontestasi Pilpres itu sudah selesai. Mari kita kembali rukun, damai, kita bawa bersama bangsa ini menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Itu yang kemudian menjadi pandangan Partai Nasdem. Apakah dengan kemudian bergabung dengan koalisi pemenang pemilu Pak Prabowo atau tidak, itu bukan concern yang utama hari ini. Tetapi dua pilihan ini dua-duanya baik. Nanti tentu sempat juga ditanyakan oleh Bang Surya, Ketua Umum kami. Maka ada pilihan yang lebih baik atau usulan yang boleh dipikirkan oleh Nasdem dari kawan-kawan tentang opsi lain selain daripada bergabung dengan pemerintahan ini untuk membawa bangsa ini lebih baik. Itu yang disampaikan. Nah, pada hari ini saya melihat bahwa kunjungan partai politik satu ke yang lain ini menandakan bahwa persoalan sebetulnya persoalan bangsa bisa dimaknai sebagai persoalan bangsa ini bisa selesai dengan kita duduk bersama berbicara tentang arah langkah bangsa ini ke depan. Maka saya kira apapun posisi daripada Partai Nasdem nanti tentu sebesar-besarnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia. Saya kira itu. Oke. Dari 3 jawaban tadi, ini bukan tebak-tebakan buah ngemanggis, tapi analisis paling realistis dari Mas Adi Prayitno sesaat lagi dari ketiga partai ini. Siapa yang nanti akan berkoalisi dan oposisi sesaat lagi?